Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nelly Dwi Agustin, NIM 19533133 dari Teknik Informatika 5B. Di sini saya akan mengerjakan tugas Network Advanced, yaitu menjalankan konfigurasi inter VLAN, dan standar ACL dengan ketentuan 4 router, 3 switch, dan 4 VLAN. Nah, dengan topologi sebagai berikut, saya akan menggunakan satu aplikasi bantuan, yaitu berupa Notepad. Nah, di sini nanti saya sudah setting semua, yaitu dari mulai port yang digunakan pada VLAN maupun IP-nya yang kita gunakan nanti. Nah, yang pertama yaitu kita setting terlebih dahulu VLAN-nya pada switch 1. Di sini saya pakai nama Kumaru. Kita masuk ke CLI seperti biasa. Kemudian kita masuk ke enable, konfigurasi terminal. Kemudian untuk lebih jelasnya kita inputkan pada switch 1 yaitu berupa VLAN-nya. Nah, untuk pertama-tama kita tampilkan dulu VLAN yang ada pada switch terlebih dahulu atau VLAN bawaan, yaitu dengan do show VLAN karena kita sudah terlanjur masuk ke konfigurasinya. Nah, di sini udah ada VLAN bawaan atau VLAN default. Nah, untuk menambahkannya kita enter, kemudian kita masuk nih. Buat menginput ke VLAN baru, yaitu kita inputkan VLAN 10 dengan keterangan nama, kemudian tidak lupa kita selalu mengexit setelah menginput suatu perintah. Kemudian itu dulu aja, kita copy. Oke. Exit, kemudian masuk. Nah, ini kita inputkan portnya juga. Tak lupa kita inputkan juga yaitu mode terang atau switch modenya. Oke. Kita enter dulu, terus kita paste. Nah, jangan lupa exit lagi. Oke. Kita lihat dulu apakah sudah terinput pada switch-nya. Kita panggil yaitu show VLAN. Nah, nih. Di sini terbukti yaitu VLAN barunya dengan port yang kita tentukan yaitu port 1 dan 2 dengan nama Kumaru dengan VLAN 10. Sudah aktif. Sekarang kita setting switch yang kedua, masih sama. Kita config terminal. Nah, untuk switch kedua saya beri nama Hasegawa yaitu dengan nama VLAN-nya VLAN 11, dan interface yang saya gunakan atau portnya nanti tetap sama yaitu port 1 dan 2. Yang kita aktifkan mode terangnya yaitu terang 1. Nah, kita copy saja lebih cepat. Oke, kita exit 2 kali. Kita tampilkan lagi tuh show VLAN. Nah, dapat terlihat di mana portnya sudah resmi terinput. Kemudian kita lanjut ke router pertama.
enable config terminal. Nih kita masukkan yaitu interface GI0 nya diaktifkan, kemudian ada GI0.10 karena VLAN 10 tadi kita aktifkan encapsulation nya dengan .10, kemudian kita aktifkan interface GI01 nih bagian ini sama, masih encapsulation 11 seperti nama VLAN-nya. Kemudian tak lupa kita inputkan IP buat yang GI02 buat keluar. Kemudian kita router lib untuk menggabungkan atau agar dapat ngeping dari router 1 ke seluruh router. Oke, kita copy, kita pastekan. Oke, tak lupa kita exit kembali. Jangan lupa kita cek terlebih dahulu, kita run untuk router. Maaf, kita tambahin do run karena kita masih masuk di konfigurasinya. Nah, nih dapat terlihat Gigabit 00 udah aktif, encapsulation-nya udah aktif, 01, 02 udah ada, router lib-nya udah ada. Oke, aman, semua udah terinput. Sekarang kita masuk ke router 2. Enable config terminal. Oke, kemudian buat router 2 itu masih sama ya seperti kemarin, yaitu ada interface-nya kita inputkan, yaitu tampilannya kita inputkan, kemudian kita router lib, paste, tidak lupa exit 2 kali, exit, kemudian kita run. Udah terinput. Oke, aman. Dan kita lanjut ke router ketiga. Enable config terminal. Untuk router ketiganya saya beri IP-nya untuk port 00 yaitu 42, port 01-nya yaitu 51. Karena router ini akan menghubung pada server, maka jalur yang terhubung juga sedikit. Oke, sip, kita run, kita cek. Oke, udah muncul. Sekarang kita masuk ke router keempat. Boleh masuk ke router dulu, boleh langsung ke switch terlebih dahulu. Kalau saya biasanya ke switch terlebih dahulu. Kita masukkan seperti yang tadi, kita inputkan nama VLAN-nya beserta portnya nanti. Oke. Di sini saya menggunakan, karena satu switch, saya menggunakan portnya langsung 1, 2, 3, 4. Bisa dibedakan antar VLAN. Kalau mau
portnya langsung yang VLAN lain kita bikin 10 atau 9 juga bisa, tergantung kalian masing-masing. Oke, kita aktifkan mode terang juga. Kita copy. Kita enable config terminal. Oke, kita pastekan. Oke, kita exit lagi. Oke. Kita show run. Astaga, lupa. Show VLAN. Karena ini pada switch. Oke, kita enter. Nah. Oke. Kita udah termasuk nama VLAN-nya yaitu 12 dan 13. Kemudian ada name VLAN-nya yaitu Ryota dan Kenzo. Portnya 1, 2, 3, 4. Benar. Udah sama. Nah. Setelah itu kita masuk ke router. Oke. Ini config terminal. Kita pakai ini itu ada interface. Oke, sampai ke router RIP untuk menghubungkan seluruh port. Kita pastikan. Oke, kita exit. Oke, kita show run. Cek lagi. 62. Oke, benar. 678. Nah, kita cek dulu apakah bisa terhubung terlebih dahulu sebelum kita masuk ke standar ACL-nya. Sebelum kita mengeblok, kita cek apakah ini aman. Oke, di sini jelas VLAN 10 ke server lancar dan berhasil sukses. Nah, di sini saya sudah setting terlebih dahulu. VLAN 10 nanti akan saya blok. Nih. Dengan ketentuan ACL-nya itu kita kasih access list. Yang pertama itu access list pasti. Nah, ini karena kita pakai yang standar, kita bisa pilih angka 1 sampai 99. Kemudian kita pilih jalur mana yang mau kita blok dengan menginputkan yaitu IP-nya. Nah, karena saya ingin mengeblok seluruh VLAN 10, maka saya akan menginputkan yaitu nih 2 IP yaitu di net 10 dan kita aktifkan semua permit any. Oke, kita kopikan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke router ini. Oke, kita paste. Oke, tadi jelas ya teman-teman bahwasanya VLAN 10 ke VLAN 12 aman, dan sekarang kita coba buat blok untuk VLAN 10 agar tidak bisa mengakses server maupun yang lain. Nah, kita enter dulu. Oke. Kemudian tidak lupa kita blokir jalur keluarnya. Jalur keluarnya yaitu ada 02 ini. Kita blokir terlebih dahulu. Ini. Jangan lupa exit 2 kali. Oke. Kita coba apakah VLAN 10 atau komputer dari VLAN 10 dapat mengakses ke server maupun ke VLAN 12. Kita coba terlebih dahulu, kita ping ini ke server terlebih dahulu.
Oke, valid ya. Kita coba yang lain. Oke, aman. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.